buta, orang lumpuh, orang mati hidup. Wajar, kenapa? Karena dia Kristus. Tapi sebagai Kristus, dia bukan Tuhan. Dia hanya wakil Tuhan, dia hanya nabi Tuhan, dia hanya rasul Tuhan. Seperti itu. Nah, coba. Bang Suma biar bilang bukan Tuhan, bukan Tuhan, nggak akan efek itu. Emang dia dari sononya Tuhan. Berarti Anda adalah antikristus. Berarti Anda adalah antikristus yang tidak coba Tuhan. Coba Anda mengatakan walaupun Yesus tidak disebut Tuhan, tetapi dari sononya adalah Tuhan. Yohanes 8 nomor 42. Aku ada sebelum Abraham ada. Saya tanya dulu, pencipta langit dan bumi ini ada berapa kehendak? 3. Pada diri Tuhan ada berapa kehendak? 3. Kalau di dalam diri Tuhan ada 3 kehendak, yang satu berkehendak membunuh bom-bom, yang satu berkehendak kemudian membelah perutnya bom-bom, yang satu kemudian berkehendak menghidupkan bom-bom, yang mana yang lebih berkuasa di antara 3 kehendak tadi? Tiga-tiganya Tuhan. Sama. Hah? Sama. Apa yang terjadi? Tuhan yang satu berkehendak membelah perutnya bom-bom, Tuhan yang satu berkehendak mematikan bom-bom, Tuhan yang satu berkehendak menghidupkan yang bom-bom. Mana yang lebih tinggi kehendaknya? Kalau 3 kehendak pada diri Tuhan, mana? Ayo. Sama kuasanya. Mata meja. Perang antar Tuhan berarti. Kehendak Tuhan yang satu menginginkan bom-bom dibelah perutnya. Kehendak Tuhan yang satu menginginkan perutnya bom-bom itu jangan dibelah. Kehendak yang satu, bom-bom dibunuh saja. Mana yang betul? Berkelailah Tuhan Anda. Mati meja, pelas ya anak-anak. Hah? Asal ngomong kau itu ya. Loh, justru Anda yang mengatakan Tuhan itu memiliki 3 kehendak. Kucelok. Bukan 3 kehendak, 3 pribadi. Ya, pertanyaan saya, pada diri Tuhan ada berapa kehendak? 3 sifat. Saya tanya, pada diri Tuhan ada berapa kehendak? Tunggu, saya mikir dulu. Tomalasa. Kok mikir? Baca dalilnya, Bung. Kok mikir? Jangan asumsi pribadi ente. Baca dalil kitabnya. Ada berapa kehendak pada diri Tuhan itu? Ada 3 sifat. Saya tidak tanya sifat, yang saya tanya kehendak. 1 kehendak. Masya Allah. Iya. Oke. 1 kehendak. Nah, kita baca Yohanes 8 sekarang. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya di situ? Anda bisa baca? Jikalau Tuhan Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Masya Allah. Ini Yesus mengatakan, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak siapa? Bapa. Berarti apakah Yesus dan Bapa adalah satu? Iya. Kehendak Tuhan itu ada berapa? 1 kehendak. 1 kehendak. Apakah kehendak Yesus dan kehendak Bapa itu sama? Sama lah. Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kan kehendak Bapaknya. Tahu ini. Kan kehendak Bapa. Ya, kehendak Bapa apakah kehendak Yesus? Itu manusia. Ya. Anda mengakui itu manusia, tetapi Anda menuhankannya. Berarti Anda adalah pendusta. Sebab dikatakan dalam kitab saudara, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kristus Tuhan. Nah, Tuhan lagi. Tadi katanya yang berkehendak itu adalah Tuhan. Yesus tidak berkehendak. Lalu kemudian Anda mengatakan dia manusia. Ini dalilnya jelas. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Pendusta itu iblis. Yang berarti Anda adalah iblis. Masya Allah.
Dari tadi saya tidak pernah mengatakan Anda iblis, tapi Anda sudah mengakuinya. Bapak Pendusta itu adalah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Itu pendusta. Tanda-tanda pendusta adalah menuhankan Kristus. Kenapa dikatakan pendusta itu menuhankan Kristus? Dan di dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan dikenal satu-satunya Tuhan adalah Elohim yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan demikian, Kristen adalah pendusta, antikristus. Demikian. Oh, antikristus. Kami mendakini Kristus. Kami tidak anti. Berhentilah melawan waras. Silakan Bang Hadi, silakan. Berhentilah Mbak. Enggak sih ngan baca karudu kayak. Jadi Bang, begini Bang Suma, begini. Tadi aku sempat dengar tentang pengakuan Petrus yang Bang Suma sampaikan tadi. Oke, aku ulangi lagi lah. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Yesus ini maksudnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang... Hilang suaranya. Jangan Allah yang hilang ya. Iya, yang hilang suaranya itu. Suaranya yang hilang. Antahod. Oke, aku lanjut. Melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Oke, kembali. Tadi sudah disinggung masalah diutus. Yesus diutus. Bang Suma tahu apa yang diutus itu, Bang? Mesias, Kristus. Mesias, anak Allah yang hidup. Siapakah anak Allah yang hidup itu? Firman-Nya Allah itu sendiri, Bang, yang diutus ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi anak Allah itu adalah bagian dari kealahannya Bapa itu, Bang, yang diutus. Makanya inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya barang siapa yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya dia pada akhir zaman. Jadi kalau Anda Yesus percaya adalah sang juru selamat. Siapakah kalau sang juru Anda selamat itu? Dia adalah Tuhan satu-satunya, sang juru selamat. Itu begitu, Bang. Tuhan sendiri mengatakan, bukan utusan, bukan duta, tetapi aku sendirilah ya yang akan datang menyelamatkan manusia. Iya, betul. Betul sekali, Bang. Nah, Firman Yesus ini itulah yang telah datang, Bang. Oke, sekarang saya tanya. Sebagai anak Oke. Allah. Oke, Jadi sekarang ada anak Allah, ada anak manusia, Bang. Oke, saya tanya sekarang, Oke. apakah Yesus ini utusan? Ya, Kena. gitu. Nah, kena berarti Anda Ya, bukan betul. seorang utusan. Iya, betul, Bang. Ya. Berarti bukan Siapa yang Yesus. diutus itu, Bang? Siapa yang diutus itu, Bang? Saya tanya dulu, Yesus ini utusan atau Iya, bukan? Bang. Siapa yang diutus itu, Bang? Yesus yang diutus, Allah. manusia. Utusan, betul. Yesus. Oke. Dia diutus, Bang. Tapi yang diutus Oke. itu adalah Nah, dalilnya bukan firman-Nya itu, utusan. Bang. Bagaimana, Bang? Yesus utusan. Yesus itu utusan, yang diutus Oke. itu adalah anak Allah yang hidup. Ya. Yesus utusan, Iya. betul? Jelas sesuai dengan Oke. pembacaan. Dalilnya Yesaya Tapi 63 Bang nomor Suma, 9, dengar, Bang. dalam segala kesesakan mereka bukan manusia utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Oke? Jadi begini, Bang. Berarti bukan Yesus, karena Yesus Bang Suma adalah jangan utusan. Bang Suma jangan menilai Yesus itu sekedar hanya dilahirkan oleh Bunda Loh, Maria. bukan Tetapi begitu. Yesus itu
Tetapi Yesus yang datang dari Allah, yang keluar dari Allah, seperti yang Bang Suma katakan tadi dalam Yohanes 8 ayat 2, yang datang dan keluar dari Allah itu Bang tidak terima. Yang datang dan keluar Bukan dari Allah itu, begitu, bukan kita Jadi semua jangan ini menilai adalah Yesus. keluar. Jadi Semua jangan kita menilai ini Yesus itu sebatas dilahirkan, Bang. Yang dilahirkan itu adalah manusia. Pencipta langit dan bumi bukan tidak pernah dilahirkan, apalagi dilahirkan manusia. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan. Nah sekarang Yesus ini utusan. Menurut saudara dia adalah utusan. Berarti dengan kata lain, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang Yesus, melainkan Elohim sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Dulu aku katakan tadi, yang diutus itu adalah anak Allah yang hidup. Siapakah anak Allah yang hidup? Itu adalah kiasan dari firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah, firman-Nya Bapa, Sang Mesias. Ya Mesias, kalau Mesias berarti bukan Tuhan. Kenapa Anda Tuhan kan? Inilah yang dikatakan kitab saudara. Siapa pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Itu kitab saudara yang mengatakan. Kenapa nangis? Nah, begini Bang Suma, apa yang sedih? Sempit Bang. Artinya. Kok sempit? Kenapa? Sekarang saya tanya dulu gini, Saudara Stephen. Saudara Stephen, saya tanya dulu. Ya, saya tanya silakan, dulu. ya, silakan. Apa Kristus menurut saudara? Tuhan atau manusia? Seperti yang sudah dikatakan oleh Flabamor tadi, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Di mana Anda mendapatkan begini, konsep Bang. Mesias itu adalah Tuhan? Sebab begini, Di mana? Siapa yang ngajarin Anda Mesias itu Tuhan? Aku akan memberikan kunci kerajaan surga. Siapa yang bisa memberikan kunci? Yesus berkata seperti itu dari dirinya sendiri. Yesus berkata demikian dari dirinya sendiri. Yesus berkata demikian dari dirinya sendiri atau dari Tuhan, dari Bapa yang mengutusnya. Dengar Bang, gua baca lagi ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Oke, saya tahu. Saya tanya kepada saudara. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Tidak Bang. Nah, udah selesai. Makanya pahami. Lo kok jadi saya yang disuruh pahami? Lucu. Dengar Bang, dengar dulu. Makanya sudah dikatakan tadi, Yesus Kristus itu terdiri dari duinatur. Aduh. Siapa yang mengajarkan Anda? Natur, Bang. Siapa yang mengajarkan Anda Yesus itu dua natur? Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda? Tadi kan aku sudah kasih contoh di dalam Injil Lukas 8. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda Yesus itu dua natur? Alkitab, Bang. Ya, Alkitab. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa Yesus? Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bukan tidak mengajarkan, Bang. Mana dalilnya? Aku memahami. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan aku sudah kasih contoh. Aku tidak tahu siapa yang menyamar aku, tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Ya, keluar dari diriku. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 baca. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Kenapa jadi nangis? Emang ada yang suruh? Kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul. Bisakah Yesus melakukan sesuatu pekerjaan tanpa perintah utus dari yang mengutusnya? Bagaimana Bang? Bagaimana? Bisakah Yesus punya kuasa kalau bukan karena Tuhan yang mengutusnya? Tadi aku sudah baca Bang. Aku tidak tahu, tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Aku tidak tahu, ada kuasa keluar dari diriku sendiri. Tetapi dia ada tidak kuasa keluar dariku. Kalau dia sudah mengatakan aku tidak tahu, itu sudah menandakan dia bukan Tuhan. Iya, karena Tuhan itu maha tahu. Betul, dia berbicara dari sisi kemanusiaannya Bang. Makanya pahami dulu aku katakan tadi. Duinatur Bang. Duinatur ini kan konsep iman. Dengar dulu Bang. Bang Suma hanya menilai Yesus itu dari satu sisi. Ya kan memang saja. Karena Yesus mengajarkan dirinya manusia. Kok nangis pula nggak ada yang sedih. Kalau dari situ, kalau Bang Suma hanya menilai dari satu sisi kemanusiaannya saja, tetapi keilahiannya tidak, makanya sekarang, Bang Suma itu adalah anti-Kristus. Oke, sekarang saya tanya. Anti-Kristus Bang. Sekarang saya tanya. Jelas. Sekarang saya tanya.
adakah Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Dia tidak mengajarkan, Bang. Silakan dia pun tidak mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, Bang. Makanya tadi kan sudah dikatakan. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Kalau dia adalah Mesias. Iya, Mesias. Jangan sampai dia orang tahu. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu adalah sang juru selamat, Bang, yang diurapi. Apa yang diurapi sini? Manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya, Ya. Bang. Kemanusiaannya. Ya bukan Tuhan. Karena diurapi gimana sih lu Karena berarti? Bang tahu kan skenarionya orang Israel itu lagi menunggu-nunggu sang Mesias sebagai Mesias yang mereka tunggu itu Dengar dulu, bukan Bang. bukan Dengar dulu, Elohim Bang. yang Aku datang bicara dalam sampai rupa selesai, Bang. manusia. Dengar dulu, Bang, aku mau bicara sampai selesai. Jadi umat Israel lagi menunggu-nunggu datangnya sang Mesias sebagai pembebasan dari bangsa Romawi yang menjajah mereka. Pandangan mereka hanya sebatas itu, seperti Musa, seperti Daud. Ya lah, memang begitu. Mesias itu memang yang menjadi begitu. pahlawan pada waktu itu. Mesias Tetapi itu yang memang dimaksud begitu, oleh Mesias. Allah, yang dimaksud oleh Allah dalam Yesus Kristus adalah pembebasan dari belenggu-belenggu dosa, Bang. Ya itu ajaran Kristen. Itu ajaran Jelas. Roma itu, ajaran Vatikan kalau itu. Makanya di Yohanes Bukan ajaran 6 para ayat nabi 39, itu. makanya di Yohanes 6 ayat 39 dikatakan, inilah kehendak Bapakku, supaya barang siapa melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Percaya kehendak sebagai Allah apa? itu Percaya sebagai apa? sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Iya. Kalau abang tidak percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Aduh, parah. maka tidak ada hidup kekal, Bang. Parah. Itu ajaran Kristen, Bang. Yang saya Alkitab tanya yang katakan, Bang. Iya, kitab apaan? Oke, Bang, sudah larut malam, aku mau undur dulu ya, Bang. Aku mau undur Iya, iya. dulu. Oke, Saudara Terima Stephen. kasih semuanya. Terima Bang kasih. Andi, temanku. Aduh, parah. Ya. Kau yang parah semua. Loh, kok parah? Saya pula yang parah. Iyalah. Sekarang Gini begini. loh, Bang. Gini loh, Apa? Bang. Kalau Gimana? Tuhan itu turun Eh, langsung terbakar ini dunia. Iya. Gimana biar Tuhan bisa tidak bisa menghancurkan manusia? Ya turun sebagai manusia lah. Oh. Gitu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi merubah dirinya menjadi manusia gitu. Iya, betul. Aduh. Supaya kita bisa jama lihat langsung. Jadi Anda sudah pernah lihat Yesus? Ya orang zamannya Yesus toh. Nah, Anda tidak lihat berarti. Harusnya Yesus datang lagi di sini supaya Anda bisa lihat. Kita ajak kopi, ku traktir dia kopi campur masako. Bikin tertawa juga. Saya ikut tertawa gara-gara sini. Parah. Kalian menghujat-hujat Tuhan Yesus. Loh. Dari Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang sebagai manusia, itu Anda menghujat. nah, kok saya yang dibalik-balik? Loh, ya iyalah. Pencipta langit dan bumi itu apakah bisa berubah menjadi bukan pencipta? Bisa enggak? Sekarang saya tanya, Tuhan Maha Kuasa tidak? Maha kuasa dong. Ya kalau Maha Kuasa, mungkinkah Tuhan jadi manusia? Tidak mungkin. Nah, kenapa Tuhan. berarti tidak Maha Kuasa dong? Loh, yang dikatakan Maha Kuasa itu selama-lamanya kuasa, tidak pernah berubah menjadi tidak kuasa. Makanya dia tidak bisa dicipta, dia tidak bisa kemudian menciptakan dirinya. Itu Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Maksudnya Tuhan berkuasa menciptakan manusia Tidak ada yang lahir mustahil tan. bagi Tuhan. Oh, ada. Mustahil Tuhan itu mati.
Ada sifat-sifat mustahil bagi Tuhan itu banyak. Mustahil Tuhan itu mustahil Tuhan itu tidur, mustahil Tuhan itu menjadi manusia, mustahil Tuhan itu menjadi setan, mustahil Tuhan itu. Kau membatasi Tuhan itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhanmu bisa menjadi setan? Nah, kok dibalik ke situ? Berarti saudara membatasi Tuhan saudara. Berarti kalau nggak bisa nggak maha kuasa. Bisakah Tuhan Anda menjadi kentut? Bisa pertanyaan bodoh itu, Bang. Ya. Anda membatasi Tuhan Anda. Harusnya Anda mengatakan Tuhan saya, Tuhan Anda bisa jadi kentut keluar dari pantatnya bom-bom. Tapi kan bom-bom udah punya anus. Aduh, saudara Kristen saya ini kasihan. Belajar lagi saudara Pelobana. Kau membodohi umatmu itu. Kau yang pintar Alkitab, kau mempelintir-melintir itu semua. Sekarang begini, Bung. Anda mengatakan, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Saya mengatakan tidak bisa. Anda mengatakan saya membatasi Tuhan. Saya balik. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi setan? Jawaban Anda? Nggak boleh lah ngomong gitu, Bang. Apakah Tuhan bisa menjadi waria? Dari apapun bisa. Oh, berarti Tuhan Anda bisa menjadi waria? Bisa. Bisa-bisa aja kalau Tuhan mau. Bacur. Parah ini. Di mana ini ajaran datang dari mana ini ajaran kayaknya Tuhan jadi waria ya Allah ya Karim. Tidak, maksudnya kamu yang nanya apakah Tuhan bisa? Iya, Anda kan mengatakan Tuhan itu nggak bisa dibatasin. Tuhan bisa menjadi nyamuk. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi nyamuk? Kenapa nggak bisa? Kan Maha Kuasa. Ketika dia menjadi nyamuk, apakah dia masih kuasa? Kalau nyamuknya besar, gimana? Nyamuknya besar. Ada parah. Tahu parah cuma. Kalau nyamuk itu paling besar, tidak bisa dikatakan maha besar. Karena satu-satunya nyamuk yang paling besar di atas muka bumi ini hanya bom-bom. Bom-bom lagi tidur itu, lagi debat bom-bom, kau singgung-singgung lagi bom-bom. Iya kan dia nyamuk, pengisap perpuluhan. Jadi gini Bung, jadi Tuhan itu nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa menjadi bukan Tuhan, karena Tuhan itu kekal. Kalau karena manusia Tuhan jadi Tuhan itu baru kita heran. Nah, Yesus itu kan manusia. Itu Allah yang jadi manusia, Bang. Bagaimana ceritanya? Coba pikirkan dalam otak saudara. Pencipta langit dan bumi ini menjadi bukan pencipta. Itu gimana ceritanya? Supaya kamu bisa merasakan kasihnya Tuhan gitu loh. Bagaimana ceritanya kasihnya Tuhan? Tuhan memberikan kita oksigen, memberikan kita jasad yang sempurna. Itu sudah kita rasakan betapa kasih Tuhan kepada kita. Coba kalau Tuhan membuat lubang hidung Anda itu menghadap ke atas. Bagaimana kalau musim hujan? Bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya kalau dia enggak? Dengan menciptakan alam semesta ini, Anda sembah ataupun tidak sembah, tetap aja Tuhan berikan Anda oksigen. Itu wujud kasih Tuhan kepada saudara. Bukan Tuhan itu mengasihi kita, kemudian Tuhan menjadi manusia. Bukan, itu ajaran paganisme itu. Awas kau, cuma kau menghujat-hujat Tuhan yang orang Kristen. Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu punya anus, punya nonot, punya lubang hidung, punya bulu ketek, punya bulu jambut. Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Maria melahirkan Tuhan. Bukan saya. Justru saya menyadarkan saudara bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Masa Tuhan kemudian Anda setarakan, Anda menjadikan manusia punya anus? Aduh, parah ini saudara Plobarmor. Kan Tuhan Maha Kuasa, Bang. Kalau Tuhan Maha Kuasa,
maka Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Kalau Tuhan menjadi bayi, berarti Tuhan berubah menjadi Tuhan. Karena bayi tidak mungkin Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu maha kuasa. Sementara bayi Yesus, bahkan Yesus sendiri mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan kayak gitu? Dari susah jelasin ya Bang. Ya susah, saya berakal, Anda akal-akalan. Gimana Anda mau menjelaskan kepada saya? Susah lah. Kan saya yang tahu Bible, yang belajar Bible. Kenapa kalian enggak? Apa? Justru saya yang belajar Bible, Anda itu cuma mendengarkan khotbah gereja. Saya yang belajar Bible. Siapa bilang Anda yang belajar Bible? Bang Suma yang belajar Bible, kalian hanya mendengarkan doktrin dan dogma dari gereja. Kalau kau belajar Bible, kau sudah dibaptis lah. Loh, Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Ngapain saya dibaptis? Pernah nggak Yesus membaptis? Ada ajarannya. Di mana Yesus pernah membaptis? Siapa yang dibaptis? Kecoa. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu perintah yang muncul di luar ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan Yesus yang ngomong sendiri kok. Itu Matius 28. Matius 28 itu tidak sampai kemudian di data yang Anda sebutkan tadi. Oke, itu adalah data sisipan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Gitu Itu ajarannya, bukan dirinya. Tuhan Yesus yang ngomong langsung. Mana Yesus sekarang kalau gitu? Mana Yesus? Iya, mana sekarang menyertai Anda? Mana buktinya? Anda sudah pernah ketemu? Saya berpikiran sehat, baik, ini itu namanya Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri. Lala. Itu pengertiannya Allah menyertai kita senantiasa. Immanuel. Oh, Immanuel. Jadi pada diri Anda ada Roh Kudus. Ya iyalah. Oke. Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saudara? Yang saya kasih tahu Bang Suma tadi. Apa itu? Saya kasih tahu Bang Suma kan. Apa itu? Ya sembahlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang ajarkan itu? Roh Kudus yang kasih tahu. Bukan Yesus. Ya Yesus juga itu. Dari mana? Dari mana Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Yesus? Iya, gini loh Bang, kalau kepercayaan yang betul itu. Tuhan itu tidak kurang mata memandang, tidak kurang panjang tangan menjamamu. Itulah maksudnya Immanuel. Ngomong apa? Tidak panjang tangan, tangan panjang, kaki panjang, mata panjang. Tangan panjang mencuri dong. Jangan pelintir lah Bang. Maksudnya, kalau nggak ada Tuhan sekarang di sampingmu, Pak. Nggak bisa hidup. Mana Yesus sekarang? Mana Yesus di samping mana? Kamu membatasi lagi itu Roh Tuhan. Iya, mana Yesus? Mana Yesus di sampingmu mana? Adalah, kami yakin tuh. Mana Yesus? Tuhan kan Maha Kuasa. Iya, Yesusnya mana? Tuhan Maha Kuasa. Iya, yang saya tanya Yesus mana di sampingmu mana? Dia suruh ngomong. Sama aja. Sama aja. Yesus pakai baju apa sekarang? Baju pink. Baju putih. Bukan daster. Bukan pink. Bukan daster. Baju partai. Baju putih. Jubah putih. Oh, jubah putih. Nggak pernah dicuci bajunya berarti? Nggak pernah lah orang baju kemuliaan. Oh, baju kemuliaan. Ada tato di pahanya? Nggak ada. Kita jelasin Tuhan kita 3 tapi 1 biar pada bingung mereka. Bagaimana orang itu tingginya pula tong kita yang ngomong dibiarkan orang itu sudah menunjukkan bahwa kalian itu punya agama adalah agama penipu. Nah,
Anda mengatakan 3 tapi 1. Anda mengatakan 1 tapi 3. Ini agama penipu namanya. 1 ya 1, 3 ya 3. Tuhan Anda 1 atau 3? 3 dalam 1, Bang. Penipu itu namanya. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Gimana ceritanya? Berarti Tuhan Anda itu maha 3 gitu. Coklat, keju, memoka. 3. Tuhan Anda maha 3. Bukan maha 1. 3 dalam 1, Bang. Salah. 3 dalam. Gimana ceritanya 3 dalam 1? Kayak Trisno lagi tuh. Bentar, Juma biar aku yang jawab. Tuhan itu satu, Tuhan Suara lu itu feedback, esa. benerin dulu Kalau suaranya Tuhan feedback. itu 1, yang mana di antara 3 ini yang Tuhan Anda? Yesus, Bapa atau Roh Kudus, yang mana? Tuhan itu Tuhan Yesus. Ya, Bapa Tuhan gimana? Yesus Sang Juru Selamat. Roh Kudus gimana? Itu Allah. Ih, Allah. malah asa. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah itu apa? Tritunggal. Allah itu apa? Tritunggal. Allah itu Allah apa? Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dan manusia juga dan malaikat-malaikat Di juga antara Allah yang 3 menciptakan. Tuhan saudara, yang mana yang menciptakan? Aku katakan tadi Tuhan itu satu, Tuhan Yesus. Di mana dia? Siapa di antara ketiga Tuhan Anda ini yang menciptakan? Loh, kan aku katakan tadi Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Tuhan Anda Yesus. satu, sementara terbukti ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yang mana Anda katakan satu? Itu Allah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Allah Kudus. itu apa? Allah itu Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya dan juga manusia dan malaikat juga. Oke. Apakah pencipta ini Tuhan atau bukan? Bingung kok. Pertanyaannya apa? Ulang. Apakah Apakah? Apakah Allah itu Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan kan? Nah, apakah Tuhan ada 3 atau ada 1? 3 dalam 1 makanya saya bilang. Bagaimana ceritanya 3 dalam 1? Siapa? Enggak pernah dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti Allah ini apa? Tuhan atau bukan? Loh, gini loh, apa yang tertulis itu aja kau ikuti. Jangan Allah kau ini seperti Tuhan keturunan atau ulat bukan? beludak mengarang-arang. Allah Kau jangan ini suka Tuhan atau ngarang-ngarang. Itu bukan? iblis itu biasanya itu. Iblis yang biasanya ngarang-ngarang. Allah ini Tertulis Tuhan atau Allah bukan? menciptakan langit dan bumi. Nah, ya? itu yang menciptakan Allah- itu Tuhan atau bukan? Loh, kan sudah dikatakan Allah yang Iya, menciptakan langit Allah dan itu bumi. Tuhan atau bukan? Kalau menurut kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bapak lagi. Itu satu. Belum selesai Allah, Bapak lagi. Muncul lagi nanti apa? Roh Kudus. Sudah Roh Kudus, muncul lagi Yesus. Dan sampai sebenarnya Yesus lagi, muncul lagi Kristus. Habis itu Mesias lagi. Ya mana Tuhan Anda banyak kali. Muncul lagi nanti roh bertanduk 7 bermata 7. Tuhan itu adalah roh. Yesus itu adalah daging. Yang mana Tuhan Anda ini? Banyak kali Tuhan Anda. Makanya kita Loh, dari tadi saya katakan Tuhan itu satu, bukan banyak. Tuhan itu Tuhan satu. Tuhan itu Oke. satu, Juma. Tuhan itu satu. Dengar, Yang mana? Tuhan Yang itu mana yang satu itu? Juma. Oi, Juma. Tuhan itu satu, Oke, yaitu satu. Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, Dah. satu Tuhan Yesus. Ya. Kalau Tuhan Bapa, Nggak ada dikatakan pernah Tuhan Bapa, tetapi Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ialah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. apa ini? Apa ramumpu kada teh? Atau mana susito otomasaki? Apa musanga? Zuma, Mama anak Allah menjadi manusia. anak Allah lagi. Ya? Yang mana Bapak? Jadi- Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan burung merpati.
Tuhan senior, Tuhan Keturunan junior, ular Tuhan beluda solo. biasanya ngarang-ngarang. Ini Nggak yang ada, keturunan nggak ular ada beluda dikatakan. itu Anda. Di mana Ular beluda kutanya- itu Anda. kutanya dulu kau, Tuhanku kutanya dulu ada kau, di mana Tuhan satu. Bapa di ayatnya? Tuhan Bapa di mana Rupa-rupa ayatnya? bentuknya. Hello? Gimana ceritanya Tuhan Anda satu tapi rupa-rupa bentuknya? Kalau Tuhan Anda itu satu, berarti rupanya cuma satu. Ini Tuhanku ada satu, rupanya ada 3. Mana ceritanya? Yang ular beluda itu Di mana Anda. ayatnya Tuhan Bapa? Kutanya kau, di mana ayatnya ada Tuhan Bapa? Jadi Bapak bukan Di Tuhan. mana ayatnya? Jadi Bapak ini bukan Tuhan. Loh, di mana aku tanya dulu kau, Saya di mana tanya, ayatnya jadi ada Bapak Tuhan ini Bapa? bukan Tuhan. Makanya Bapak kau ini bisa bukan Tuhan. mengatakan itu. Hello, hello. Di mana ayatnya Tuhan Bapa ada? Makanya kau bisa keluar dari Saya mulutmu Tuhan tanya Bapa. kepada saudara, Aku tanya kau apakah Bapak katakan ini Tuhan bukan Bapa. Di mana Tuhan? ayatnya Tuhan Bapa? Saya tanya, Di mana apakah ayatnya Bapak Tuhan ini Bapa? bukan Tuhan? Di mana ayatnya Tuhan Bapa? Tertulis Tuhan Bapa di mana ayatnya? Oke, saya tanya, apakah Tuhan ini Loh, bukan belum Bapak? lagi kau jawab dulu. Jawab dulu. Tadi kau katakan Tuhan Bapa. Di mana ayatnya Tuhan Bapa itu tertulis? Jadi Kau tadi Bapak ini katakan apa? Tuhan Bapa. Jadi Bapak ini Aku apa? tanya kau, di mana tertulis ayatnya Tuhan Bapa? Banyak. Kan kau yang keluar dari Banyak. mulutmu itu Tuhan Bapa. Di mana ayatnya tertulis Banyak. Tuhan Bapa? Banyak. Berarti kau ngarang kan? Kau ngarang Banyak. kok. Banyak sekali dalam kitab saudara. Si mau Yohanes menangis. 20:17 Bu baca, Bu. Itu dia ngoceh kayaknya, saya mute tuh. Nggak tahu saya mute. Dia ngoceh. Dia biar dicoba-coba kayaknya. Oke. Jadi di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, dengarkan baik-baik. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Anda tidak mengerti, saya ulang lagi. Namun bagi kita ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Nah, ngerti ndak kalau gitu? Ngerti ndak? Artinya, Pak. Ndak ngerti juga, saya ulang lagi. Namun bagi kita hanya ada satu Bapa, ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Nah, ngerti belum? Belum ngerti? Belum. Ngerti bang. Nah, Ngerti belum ngerti? Gitu. Ini Rasmi ini mulutnya aja yang kayak cincorang ngomong, otak nggak pakai, bicara ngocek sana sini. Di dalam kitab saudara, semua kata Allah itu adalah Theos. Theos itu artinya Tuhan. Berarti ketika ada kata Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu Bumbung, itu berarti merujuk kepada Tuhan. Kucluk. Semua kata Allah di dalam Bible itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena di situ adalah kata Theos. Theos ini bahasa Yunani artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya bom. Theos artinya Tuhan. Berarti kalau Allah Bapa artinya Tuhan Bapa. Dasar pemakan sagu mentah. Nggak ada yang salah bang. Nggak ada yang debat di situ. Nggak ada yang debat di situ. Dia tadi katanya tidak ada Bapa disebut Tuhan. Kuculuk. Allah Bapa, kata Allah di situ bahasa Yunaninya Theos. Theos bahasa Indonesianya Tuhan. Kata Allah itu dicuri dari Al-Quran oleh kalian. Ngerti? Rasmi. Oh, Rasmi. Oh yeah. Iko cebo. Bahasa itu juga Tuhan. Siapa aja boleh pakai kali. Kira-kira Rasmi sama boleh kabar Rasmi? Iya, Rasmi Nggak ini. bisa buka mute dia, nggak bisa buka mute. Kayaknya ngoceh terus dia tuh. Rasmi ini orang sakit kepala. Mana Nih, Tuhan gitu. Bapaknya tertulis cuma di mana Theosnya tertulis. Oke.
1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Allah dalam bahasa Yunaninya apa di sini seharusnya? Tunggu dulu, belum dapat. Tunggu. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? 8 nomor 6. Baru mau cari. Nomor 6. Yalah, kau Ya, kan udah kau tulis ikut-ikutan sekian, udah kau nomor dia. hafal kian. Udah kau hafal kian untuk apa? Menghujat. Kok menghujat pula? Atau Kok pula? hanya aku yang Dasar. mananya? 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, nomor 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak itu? Mama 1 Korintus 8 nomor 6. Lah iya. Ya. Tunggu, saya buka dulu bang. Tunggu. Lah kau yang mananya kau baca, bro? 1 Korintus 8 nomor 6, bro. Ya udah itu, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak? Tunggu bang. Kan ngarang-ngarang kau kan? Ngarang-ngarang kau. 1 Korintus 8 nomor 6, Bu. Ibu baca majalah ya? Iya, 1 Korintus 8 ya, ini ayat 6 yang aku buka. Ya, coba baca. Namun bagi kita Ya, ada satu Allah saja. Nah, yaitu itu Bapa, baru yang betul. daripadanya berasal segala. ngarang-ngarang kau. Nggak itu bunyinya. 1 Korintus 8 Belum. ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari Gimana itu, dari Flo? Gimana itu, Bu pekerjaan Rasmi, Flo? tangan? Aduh Tuhan Yesus Mengada-ngada kalian, Pak. Mengada-ngada kalian. Rasmi 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan Nggak satu Tuhan, Oi, dan nggak ada satu di Tuhan saja, yaitu Yesus. Biar dia berantem dia. Ayo, Sugi, tutup dulu kamera. 8 ayat 6 bukan Ayo, itu Sugi, tutup isinya. kamera. Ya. 1 Korintus Takut seperti 8 mata ayat kau, 6. mata. Kau bukalah. Kau bikin malu kita aja. Kau buka kita sebesar. Oh, ini, namun bagi kita Ayo, hanya Sugi, ada tutup satu kamera. Allah saja, yaitu Bapa Ustaz yang Sugi tutup dulu, Ustaz Sugi. berasal segala sesuatu dan yang Kau itu Bu Rasmi udah salah ngotot pula kau. Tuhan saja, yaitu Yesus. Loh, kau Rasmi, lanjutlah bacanya. Bisa baca nggak kau ini? Ini yang Nah, saya bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Yang Bapa. saya tanya di sini, Yang kata daripadanya- Allah. Yang Ya, kata daripadanya Allah. berasal segala sesuatu. yang saya untuk tanya Dia kata kita hidup. Allah ini. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang saya tanya kata Allah di situ apa? Bahasa Yunaninya apa? Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Yang Karena saya Yesus. tanya, namun Yang bagi karena kita Yesus hanya kita ada hidup, satu Tuhan. Allah. Satu Allah ini apa? Allah di sini bahasa Yunaninya apa? Baca sampai bawah, terbukalah pikiran kalian. Saya tanya kata Allah ini dalam bahasa Yunani apa? Loh, Saya nggak di belajar. situ Bang. sambungannya dan satu Tuhan saja, Yang yaitu saya Yesus tanya Kristus. kata Allah di sini dalam bahasa Yunani aslinya di dalam kitab asli kalian itu apa? Saya nggak belajar bahasa Kenapa Yunani. kau bahas bahasa Yunani? Ya? Sementara Yesus itu pakai bahasa Ibrani. Ya, Kenapa Ibrani. kau bahas Ya, naik bahasa Ibraninya Yunani? apa? Ibraninya apa di sini? Kata Allah ini Ibraninya apa? Ibraninya apa? Sini. Ngapain kau bahas ada bahasa Indonesia? Kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Juma. Itulah makanya saya katakan Bang Suma baca sampai ke hanya bawah. ada satu kata buat agama Kristen itu, kebohongan. Lah, kau yang berbohong di situ dikatakan satu Allah dan ada satu Tuhan, Tuhan Saya Yesus. tanya bahasa Kau baca Yunani lah. kata Allah yang berbohong harusnya itu di sini kau. apa?
Saya tanya, dalam bahasa Yunani kitab saudara ini di situ kata apa yang muncul di situ? Ada saja kau lari ke Yunani kau pula. Kan kau udah ku bilang samamu, hanya ada satu kata kau buat Kristen. Indonesia. Kebohongan. Agamamu itu agama bohong. Agama tipu-tipu. Kau ke bahasa Yunani. Agama tipu-tipu. Pakai bahasa Indonesia aja. Agama Pakai tipu-tipu. bahasa Indonesia. Ini kitabmu ditulis dalam bahasa apa pertama kali? Bahasa Ibrani. Ya. Loh. Yunani. Yang dituliskan dalam bahasa Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Anda bukan Yahudi, Anda Kristen. Saya tanya, kitabmu pertama kali dituliskan dalam bahasa apa? Juma, kalau begitu masalahnya kau pun bukan orang Arab kau Juma ya. Satu kata buat agama saudara, kebohongan. Satu kata buatmu Juma, satu kata buatmu yang kau bilang itu tak ada yang betul. Itu bukan satu kata itu, Bahlul. Itu banyak kata. Lah kau pun bukan satu kata tadi, itu banyak kata kau bilang tadi. Satu kata untuk Kristen, kebohongan. Loh, ini dalam bahasa Yunani di sini theos. Udah theos gini. Kalau diterjemahkan, theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Artinya di sini yang harusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bunyinya begini. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Begitu baru betul. Dasar penipu agamanya. Ini bukan Allah di sini. Jadi Tuhan kamu itu tiga, bukan satu. Tuhanmu ada tiga. Bapa adalah Tuhan, Yesus juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Jadi Tuhanmu tiga, betul? Dari tadi udah aku bilang samamu Juma, Tuhan itu satu. Dan di sini pun sudah kau baca ayatnya. Udah kau baca ayatnya Juma, dan satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, terus dari tadi Bapak ini apa? Itu juga Juma. Bapak ini apa? Tuhan itu satu, yaitu Bapak Tuhan ini Yesus. apa? Udah kau baca ini ayatnya jelas. Kalau Bapak itu jelas, apa? Sudah kau baca ayatnya. Bebal sekali nih wanita pemakan babi, bebal sebuah-buahnya ditanya. Kalian buka ayatnya Juma, Bahlul. Buka ayatnya. Bahlul. Korintus ayat 6 Betina Bahlul tak berakal. Ini 1 Korintus 8 nomor 6. Kata theos di situ Tuhan, kucluk. Jadi artinya sebenarnya adalah namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6, biar aku baca Juma ya, biar aku baca ya. Ya, bacalah kucluk. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bukan Allah di situ, haram jadah, bukan Allah di situ. Segala sesuatu dan haram untuk Dia kita hidup. Manusia laknat, di situ bukan Allah, di situ Tuhan. Dan satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Agama gepeng, agama penipu, agama penjajah. Di situ bukan Allah, di situ Tuhan. Otakmu sudah panuan kah? Ini artinya yang sebenarnya adalah, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Itu terjemahan yang sesungguhnya. Kucluk, penipu, bangsat, agama laknat. La haula wala quwata illa billah. Agama setan, ajaran setan, ajaran setan. Kau Juma itu ajaran setan, ajaran setan. Dalilnya itulah nabi-nabi palsu Juma akan untuk menyesatkan dari manusia. perbuatannya. Kitabnya diputar-putar kemana-mana demi untuk menyesatkan manusia. Jelas-jelas di situ theos,
Bukan Bang Allah Suma. di situ. Palsu Theos itu. di situ. Tahu kau Juma? Theos. Theos artinya apa? Juma, Rasmi. nabi-nabi Rasmi. palsu itu akan Rasmi, terlihat Theos itu dari artinya apa? perbuatan. Rasmi pemakan babi. Theos itu artinya apa? Tuhan. Ya Tuhan. Lebih pintar flow daripada kau Rasmi. Makanya jangan kau pakai terong. Terlihat Rasmi, nabi-nabi palsu Rasmi. terlihat dari perbuatan. Rasmi, di situ Theos. Theos akan itu terlihat artinya dari apa? perbuatan. Theos itu artinya terong. Kau akan terlihat. Terong lagi. Theos itu artinya Tuhan Rasmi. Jangan kau gila terus. Kau itu sudah betina gila pula kau. Jangan menyerang pribadi, Bang. Gila, dasar bahlul kuclu. Palsu kau. Lah kau yang palsu ini di sini Lah Theos. kau. Theos itu artinya Tuhan, Tante. Dari tadi aku cuma kau tuh ngomong Rasmi, kau itu perempuan palsu. Rasmi. Rasmi, kau itu perempuan. Itu Kau pakailah itu otakmu sekali-kali, Rasmi. Rasmi, Rasmi. Ini kitabmu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani di situ tertulis Theos. Kalau agamamu bukan agama kebohongan, maka dia tidak menggunakan kata Allah, tapi yang digunakan adalah Tuhan. yang kita Namun bahas bagi kita hanya ada satu kitabnya bahasa Tuhan, Indonesia, jangan lari kau ke yaitu Yunani. Bapa. Berarti yang Tuhan itu Bapa. Yesus hanya disebut sebagai Tuhan. Oke, Tuhan Yesus, Tuhan Paulus, Tuhan Markus, Tuhan Bom-Bom. Itu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa. Nah sekarang saya Mana ada tanya, Tuhan Paulus mengarang-arang kau? siapa yang bilang Tuhan Paulus, Kuclo? Saya bilang Tuhan Paulus, Tuhan Bom-Bom, Tuhan Lukas, oke, Tuhan Markus. Itu Rasmi. Kebalik Bang, kebalik. Ibu Rasmi ini Tuhan, kalau Bom nyonya. Oh gitu. Kebalik. Oh Tuhan Rasmi. Nanti rombok. Nomor rupa. Sudah mekot matindo sola kan de bobo sola pekan le. De. Jadi Rasmi dengarkan ya, Ibu Rasmi yang baik hati dengarkan. Baik hati. Yang jelek hati tapi cantik rupa dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Oke? Jadi kalau kamu menganggap Yesus itu Tuhan dan kamu juga menganggap bahwa Bapa itu juga adalah Theos dan burung merpati juga itu adalah Theos, berarti Tuhanmu ada 3. Gak usah kau malu-malu akui. Oke? Plo Bamor, aku mengakui kalau Tuhannya 3. Situ sosokan, Tuhanku 1, hanya Yesus. Kalau Bapa adalah Allah. Dasar penipen. Tuhan Udah tertulis seperti itu Juma, seperti itu yang tertulis. Kenapa kau yang mengubah-ubahnya? Tuh, yang tertulis pertama kali bahasa Yunani sudah tertulis kayak begitu. Kenapa agamamu merubah-rubahnya? Sekarang gini loh, aku nggak tahu bahasa Yunani, yang kita bahas bahasa Indonesia. Kok pandean kau bahasa Yunani? Loh, asal kitabmu itu bahasa Yunani, Tante. Bu, tidak ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bro. Nenekmu kiper. Bahasa Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Dasar penipu, mulai lagi. Juma, sudah salah, mulai lagi nipu. Buka dulu di Kejadian. Kejadian itu kitabnya orang Yahudi, Tante. Juma, itu bukan kitabmu. Allah menyuruh Musa menulis firman-Nya. Itu Allah bukan kitabmu. Musa. Tante, sadar kau, Tante.
itu kitab Kejadian, kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Vatikan. Dasar mau lagi nyamar-nyamar di sini. Lah, cuma ini Alkitab ini cuma di Alkitab ini ada Musa, di dalamnya ada Musa. Itu kitabnya orang ada Yahudi, bahasa ada Ibrani. ulangan, ada bilangan. Kitabmu itu bahasa Yunani. Jadi kau pula yang ngatur cuma ya kan? Bukan saya ngatur kan? Itu faktanya memang begitu. Coach Luke, lo kok punya ngatur? Udah bilang aja lah kau mau jadi Tuhan cuma, bilang aja lah kau mau jadi Tuhan, makanya kau atur semua. Itu kan kitabnya Kejadian Keluaran, sebenarnya bukan Keluaran, itu salah terjemahan. Shemot itu nama-nama, Shem itu nama, Shemot nama-nama, bukan Keluaran, salah itu. Mampus. Inilah namanya orang beragama, asal terima saja. Istirahat dulu, Bang Dokter Akal. Saya mau kerja besok kok. Iya belum. Omelin dulu itu Ibu Rasmi ikat dulu di pohon dia. Jangan biarkan berkeliaran di sini, ikat di pohon. Nanti saya bungkus dia. Nanti saya bungkus, saudara. Aduh, beras. Ya, makasih ya, belum makasih ya. Juma, oi Juma, tadi kau bilang yang diurapi, nabi-nabi juga diurapi. Apakah itu Tuhan kau bilang, ya kan? Oh, sini apa anaknya? Besarin Bang Billy, Lius. Ya, besarin dulu. Aku nggak bukan kos. Ya, intinya agamamu itu agama kebohongan. Itu kitabnya orang. Tuh. Pak Ele Shemot nih, nah, inilah nama para anak-anak. Jadi Shemot itu nama-nama. Kenapa jadi Keluaran? Itu aku bilang kan kebohongan. Itu aku bilang dari awal kan. Ya kan? Semoga datang besok. Coba tanya Bu Rasmi. Bu Rasmi, ada hubungan apa Anda dengan bom-bom? Hubungan apa maumu? Dia tahu. Dia tahu. Kebohongan kan? Kitabnya orang dirubah-rubah. Shemot diganti Keluaran. Kasihan. Keluaran itu Musa. Siapa bilang bom-bom? Keluaran itu Musa. Yang bilang bom-bom siapa? Tadi tuh kau bilang yang diurapi, banyak nabi yang diurapi. Apakah itu Kristus kau bilang? Apa sih? Ya. Kristus itu Bapa mengutus anaknya. Itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi semua nabi-nabi dan semua raja-raja memang diurapi, dan Yesus juga diurapi, tetapi nabi-nabi itu tidak dikatakan, tidak ada ayatnya yang mengatakan kalau Bapa mengutus anaknya kepada nabi-nabi itu. Tetapi ayatnya yang mengatakan, dengar dulu Jum dengar. Bu Rasmi. Allah Bapa mengatakan Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal itu hanya ditujukan kepada Yesus. Hanya ditujukan kepada Yesus ya Jum. Anda bangun pergi ke pasar beli tawas. Beli batu tawas, Anda rendam, begitu encer tawasnya, tolong Anda minum 2 gelas selama 3 hari berturut-turut. Ya. Itu ajaran keturunan ular beluga itu kan. Setelah Anda minum batu tawas yang diencerkan, otak Anda bisa sedikit berfungsi. Ajaran Nabi palsu itu kan. Ajaran Nabi palsu itu kan, Jum. Oh, Jumah. Oke, jadi besok jangan lupa ke pasar beli batu tawas, encerkan, rendam pakai air, airnya Anda minum 3 kali sehari. Jum. Kenapa kau larikan pembahasan? Karena Anda tidak waras, oke? Anda tidak layak. Parah. Anda nggak layak berdiskusi.
Loh, kenapa nggak layak? Dari tadi kau yang maki-maki aku sopan santun kok. Bang Zuma, mendingan mana sama Darmi? Wah, ini mah bukan apa-apanya, Bu Darmi lebih hebat. Ini ibu ini selalu pakai terong ini. Pakai apa kau bilang? Makan pakai terong. Makanya otaknya lemot. Terongmu kan? Iya, mau kupanggang terongmu. Birahi, Rasmi birahi. Turun. Rasmi birahi. Woi, birahi woi. Mana orang mau dipanggang kok, mau dipanggang, mau kucincang. Tahu kau mau kucincang, mau ku kasih asam sama daliman, enak tahu kau. Aduh, Ko Julius kick saya, Ko Julius. Nggak tahan saya. Udah tangkap terongnya cuma. Aduh, benar-benar cabul ibu ini, ya Allah ya Karim. Ketagihan dengan terong. Mana terongmu Juma? Biar aku masak, aku panggang, aku kasih asam sama daliman, enak itu. Astaga, parah kamu. Aduh Julius. Ini orang sakit dari mana bawa ke sini? Ya, dia suka makan. Dia suka mainin terong. Bu, udah berapa Terongmu lama? aja lu. Terongmu aja yang satu itu sini tak panggang sini. Udah berapa lama nggak kena terong? Tapi Dia penjual terong di pasar. kenapa lah kau peluk-peluk pendeta itu? Aku nampak aku di TikTok itu cuma tujuannya itu apa lah kau peluk-peluk pendeta itu? Padahal kau maki-maki kaminya terus, maki-maki pendetanya kau terus. Mana ada aku maki-maki pendeta? Dasar manusia terong. Apa sih? Mana ada maki-maki? Kayak si Judas Iskariot nampak aku kalian berpeluk-pelukan, bercium-ciuman. Kalian itu nyembah tetapi Yudas. saling menjatuhkan. Hina-hina Yudas, tapi itu Tuhan Anda nyembah Yudas kok tiap hari. Hina-hina Yudas, tapi nyembah Yudas. Yudas. Yang terkutuk siapa? Yudas atau Yesus? Kau yang terkutuk. Udah, malasah. Yang terkutuk itu Yudas. Orang kau dari tadi perkataanmu jahat kok, berarti kau terkutuk juga lah Juma. Dari tadi kan perkataanmu maki-maki aku, berarti kau terkutuk lah. Bukan maki-maki itu. Kalau saya katakan, aku lah kau dari kalau tadi apa saya mengatakan ente itu bahlul, ya memang bahlul ente. Itu tadi kau bilang tadi bangsat, kau bilang. Ya memang Anda bangsat. Anda itu bangsat memang. Anda itu bangsat. Kau katain aku gitu. Masa Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia? Itu bangsat namanya. Berarti kau jahat. Berarti kau jahat Juma. Orang jahat itu kan terkutuk. Berarti kau terkutuk. Nah, dia yang maki-maki saya terkutuk. Tuhannya di atas tiang salib terkutuk. Ada lucunya juga Ibu Rasmi ini. Selain tidak waras, lucu juga rupanya. Kau ingat itu nanti ya, terongmu jangan lupa kau, aku panggang. Suamimu mau kemanakan terongnya? Mentang-mentang terongnya suamimu sebesar biji lombok biji. Itu aku nikmati Juma, bukan kupanggang. Punyamu yang mau kupanggang. Amit-amit. Aduh, bahaya ini. Rasmi, terong suami lu masih Juma, punya jaket ya? Masih pakai jaket? Entar dulu, Juma jakarmu seperti jakar kuda enggak? Nah. Parah. Buang gimana sih? Parah. Waduh, parah. Parah ini. Ini parah ini. Ini kayak udah birahi nih.
Iya, udah beda home ini. Suaminya dalam perjalanan jauh ini. Podcast ini Bu ya rupanya. Maksud aku kan biar tahu aku manggangnya besok kayak mana gitunya. Iya, sediakan aja dulu tempat pemanggangannya. Udah rupanya. Udahlah, tempat pemanggangan babi tuh. Iya. Ternyata dia suka panggang nonot babi. Aduh, parah ini ibu ini.